wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pembelajaran kimia, yaitu asam dan basa. Kenapa sih kita perlu belajar kimia? Kenapa pula kita harus belajar asam dan basa? Hal ini dikarenakan kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitupun dengan materi asam dan basa yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, terdapat 3 teori asam dan basa. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua ada Bronsted-Lowry, yang ketiga ada teori Lewis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Baik, dari yang pertama yaitu teori Arrhenius. Nah, pada teori Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau H3O+. Nah, sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan OH-. Lalu, apakah harus selalu dilarutkan dalam air untuk mengetahui asam dan basa? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, Arrhenius masih terbatas. Maka selanjutnya muncullah teori yang dicetuskan oleh Bronsted-Lowry. Baik, yang selanjutnya mari kita bahas bersama-sama teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwasanya asam adalah spesies yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Contohnya ketika HCl atau asam klorida direaksikan dengan amonia, maka akan menghasilkan ion klorida dan ion amonium. HCl atau asam klorida akan mendonorkan protonnya yaitu H+ kepada NH3 atau amonia. Sedangkan sehingga asam klorida ini bertindak sebagai asam dan amonia ini bertindak sebagai basa. Nah, selanjutnya mari kita bahas teori yang ketiga, yaitu teori Lewis. Pada teori ini, pengertian asam dan basa tidak lagi dikaitkan dengan proton, melainkan dikaitkan dengan elektron. Nah, pada teori Lewis menyatakan bahwasanya asam adalah akseptor pasangan elektron. Dan sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Mudahnya, jika spesies yang mempunyai PeB atau pasangan elektron bebas, maka akan dapat dikatakan sebagai senyawa basa. Selanjutnya yaitu kekuatan asam dan basa. Asam kuat akan terionisasi sempurna dalam air. Hal ini karena terjadinya reaksi satu arah, sedangkan asam lemah akan terionisasi sebagian. Kok bisa ya cuma sebagian? Hal ini dikarenakan reaksi yang terjadi adalah reaksi dua arah atau reaksi kesetimbangan. Begitupun dengan basa. Nah, selanjutnya nih, mari kita bahas mengenai beberapa miskonsepsi yang sering terjadi pada konsep asam dan basa. Kira-kira ada apa aja ya? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada pernyataan bahwasanya asam bersifat korosif sedangkan basa tidak. Bahkan basa dianggap sebagai penangkalnya. Benar nggak sih? Faktanya, basa juga berbahaya. Semua itu tergantung pada tingkat kepekatannya. Nah, yang selanjutnya yaitu pernyataan yang kedua. Asam adalah senyawa yang mengandung H+ atau H3O+ saja, dan basa adalah senyawa yang mengandung OH-. Dalam hal ini, siswa terjebak pada definisi asam basa menurut teori Arrhenius. Faktanya, pengertian asam dan basa lebih luas dari itu, karena tidak semua senyawa asam mengandung H+, dan tidak semua basa mengandung OH-. Yang ketiga, tetapan kesetimbangan air atau yang biasa kita sebut KW selalu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Faktanya, tetapan kesetimbangan air sama dengan 1 kali 10 pangkat 14 hanya pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai tetapan kesetimbangan air ini dipengaruhi oleh temperatur. Nah, lanjut pernyataan yang keempat. Indikator asam basa adalah katalis dalam reaksi asam basa. Faktanya, indikator asam basa bukan katalis pada reaksi asam basa. Indikator hanya berguna untuk mengetahui rentang pH suatu larutan dan sama sekali tidak mempercepat reaksi. Oke, cukup sekian dari saya dan teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya harap tidak terjadi miskonsepsi lagi ya terhadap materi asam dan basa ini.
Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.